البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wudhu lagi, insya Allah dapat pahala kena musibah, pahala bersabar, pahala berwudhu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 307 dari syarah Sahih Bukhari itu ya. Qala al-muallif, qala syarih wafaqahullahu ta'ala, wa qala Allah ta'ala, wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim. Dan engkau wahai Rasulullah sama sekali bukanlah yang memberikan hidayah kepada orang yang buta dari kesesatan mereka. In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Innya innafiyah. Tidaklah engkau memperdengarkan kecuali orang yang memang beriman kepada ayat-ayat kami. Dalam keadaan yaitu kemudian mereka berserah diri kepada Allah, mereka sebagai kaum muslimin. Ini yang diharapkan mengikuti bimbingan, mendapatkan hidayah. Tayyib, qala Imamul Baghawi rahimahullah, Husain ibnu Mas'ud al-Farra al-Baghawi, ulama wafat tahun 516. Tafsir beliau sering dinukil oleh Al-Qurtubi. Ma'ang tabi mursyidi man a'mahullahu anil huda. Terkait dengan ayat ini. Ayat ini bicara masalah apa? Yaitu kita mensyarah apakah? Masalah ar-rusyd war-rasyad itu ya, hidayah. Engkau wahai Rasulullah tidak mampu membimbing orang yang telah Allah butakan dia dari hidayah. Wa a'ma qalba. Dohirnya perlu ada dhamir ya, a'ma qalbahu. Tak tahu tapi tafsirnya tulisannya macam itu. Harusnya ada hu ya, a'ma qalbahu anil iman. Membutakan hati dia dari keimanan. In tusmi'u ay ma tusmi'u, innya innafiyah. Engkau tidak mampu memperdengarkan, menjadikan seseorang itu mendengar. Illa may yu'minu bi ayatina, kecuali orang yang memang beriman kepada ayat-ayat kami. Yaitu illa man yusaddiqu bil Qur'an, orang yang memang membenarkan Al-Qur'an, annahu minallah, bahwasanya dia adalah dari Allah. Fahum muslimun ay mukhlisun, maka mereka adalah orang muslim, yaitu yang mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Selesai dari tafsir Al-Baghawi. Wa qala jalla dzikruh wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Untuk apa ayat Ar-Rum? Qala al-Imam Tabari rahimahullah, wa ma anta ya Muhammad bihadi man a'mahullahu anil huda war rasyad. Engkau wahai Muhammad bukanlah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah butakan dari petunjuk dan kelurusan. Faja'ala ala basarihi ghisyawah. Kemudian Allah menjadikan, yaitu Allah butakan dia, Allah jadikan di atas pandangan mata dia itu selaput, ghisyawah, yaitu penutup, selubung. Ayyatabayyana sabilur rasyad, yang dengan itu jelaslah, seandainya tanpa ada penutup, mestinya akan jelaslah bagi dia jalan kelurusan, ang dalalatih, dari kesesatan dia, allati huwa fiha, yang mana dia ada di dalamnya, ila tariqir rasyad wa sabilir rasyad. Sama ya, jalan kelurusan dan jalan juga kan, rute kelurusan. Wa qauluhu in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina, yaqul ma taqdiru an tufahimal haqq. Engkau tidak akan mampu memahamkan kebenaran. Wa tuwa'iyahu ahada, dan menjadikan seseorang itu sama ya, yaitu memahaminya. Illa
Tayyib, ini kembali ke mana ya? Sami'a man yusaddiqu bi ayatina. Kecuali sam'a atau sami'a. Sam'a, kecuali pendengaran orang yang memang membenarkan ayat-ayat kami. Yakni bi adillatihi wa hujajih, yaitu dengan dalil-dalilnya dan hujah-hujahnya. Wa ayin, wa ayat tangzilih, dan dengan ayat-ayat yang Allah turunkan. Fahum muslimun, maka mereka itulah orang-orang muslimun. Fa inna ulaika yasma'una mink, maka mereka itulah yang akan mendengar darimu. Matakul, apa yang engkau ucapkan. Wa yatadabbaruna, dan mempelajarinya. Wa yufakiruna fih, dan memikirkan tentang isinya. Wa ya'maluna bih, dan mengamalkannya. Fahumul ladina yasma'un, maka mereka lah orang-orang yang mendengar, yaitu sam'ul ijabah, pendengaran yang menyebabkan mereka memang menyambut kebenaran tadi. Selesai dari tafsir At-Tabari. Kembali kepada kitabnya, kepada matanya. Wa qaulu Hiraqal wa ayyasbuta mulkukum, dan tetap menjadi kokohlah kekuasaan kalian, tidak lenyap dengan ketibaan nabi yang baru. Ya dulu ala anna Hiraqal asara fil kutubis salifah, ini menunjukkan bahwasanya Heraklius mendapatkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu ala anna sabata mulkihim. Sini menghala ke sini, nanti main wayang kah, main drama, sini dekat sini sini bahwasanya kekukuhan kerajaan mereka manutun bil islami ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu tergantung pada keislaman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau umur kita panjang nanti insya Allah sampai pada, maksudnya kalau yang daras apa itu Bidayah wa Nihayah, tatkala membahas tentang Nabi Ismail. Oh, masih jauh sangat ya. Yang mana Allah memberikan kabar gembira akan bahwasanya walaupun yang banyak nabi dari keturunan itu adalah Bani Israel, Nabi Ismail tidak memiliki banyak nabi dari keturunannya, tetapi nanti nabi yang ini akan menguasai dunia. Nanti akan disebutkan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu. Allah memberikan kabar gembira. Menguasai dunia bukan untuk kezaliman, tapi menegakkan keadilan. Tayyib. Wa qad qala li Abi Sufyan amaman nas. Heraklius telah berkata kepada Abu Sufyan di hadapan umat manusia qabla hadza, sebelum ini, fa in kana ma taqulu haqqa, kalau yang engkau ucapkan adalah benar, berita tentang nabi tadi, fa sayamliku maudhi'a qadamayya hatain, maka dia akan menguasai tempat kedua telapak kakiku ini. Boleh tahu sampai serinci itu ya, sampai ke Ilya, di sini menunjukkan beritanya itu sangat mendetail. Bani Israel mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, sungguh saya memang telah mengetahui dia akan keluar ke dunia ini. Wa qad marra bina annahu qad zala ismul malik an Hiraqal, dan telah kita lewati pembahasan bahwasanya istilah raja untuk Heraklius telah hilang. Fi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Hiraqal azimir Rum. Ini sudah isyarat yang jelas kerajaan dia akan hilang. Tapi sekedar pembesar di bawah kekuasaan Islam kalau masih mau melanjutkan. Falam yakul malikir Rum, tidak mengatakan raja Romawi. Li'annahu la mulka lahu wala li ghairih, karena tidak ada kekuasaan untuk dia ataupun yang lainnya illa bihukmi dinil Islam, kecuali dengan hukum agama Islam. Wala sultanun li ahadin illa liman wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kekuasaan untuk siapapun juga kecuali untuk orang yang diberi tauliyah oleh Rasulullah, diberi wilayah kekuasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awallahu man adzina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyarat, atau diberi tauliyah, diberi wilayah oleh orang yang memang diberi izin oleh Nabi untuk melakukan itu dengan syarat. Kama qalahul Imamun Nawawi, penjelasan ini dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu warusydu warosyad bi fathatain wa ayyasbuta mulkukum, kekuasaan kalian akan tetap, akan kekal. Li'annahum intamadau alal kufur, karena jika mereka masih terus-menerus di atas kekufuran,
kana sababan lidzahabi mulkihim. Itu menjadi sebab hilangnya kekuasaan mereka. Walaupun tidak sampai runtuh seperti apa itu? Seperti kerajaan Persia, tetapi kerajaan Romawi yang seluas itu runtuh di banyak tempat. Yang tersisa tinggal di Vatikan sekarang ini. Kecil aja. Itu pun bukan sebagai negara Romawi. Di bawah nama yang lain. Tapi kenapa masih tersisa? Ya karena itu barokah dari apa? Doa Nabi untuk orang yang menjaga surat beliau itu. Sebagaimana kebalikannya untuk Persia. Nanti insya Allah kita lewati itu. Jadi masih ada sisa, tetapi kerajaan dia runtuh di banyak tempat. Kerajaan Heraklius ini. Kama arafahu wa dzalika minal akhbari salifah. Sebagaimana Heraklius tahu yang demikian itu dari berita-berita di masa lampau. Thayyib, intaha min Fathil Bari. Wa qauluhu fahasu haisata humuril wahsh. Maka mereka pun membuat kegaduhan seperti gaduhnya keledai liar. Himarul wahsy yaitu apa? Zebra. Ilal abwab, yaitu mereka langsung berlarian menuju ke pintu-pintu. Yakni nafaru an da'watil haqq. Mereka lari dari dakwah kebenaran. Wa syabbahahum bil hamir. Yang bercerita ini menyerupakan mereka dengan keledai-keledai li ghabawatiha wa jahliha. Karena ghabawah itu kebodohan yang amat sangat. Apa istilah lainnya ya? Di sini kedunguan gitu ya, ayo. Kedunguan mereka dan kebodohan mereka. Wa adami ma'rifatiha bil haq, dan tidak tahunya mereka tentang kebenaran. Wa syabbahahum bil wuhush. Dari sisi yang lain, kenapa diserupakan dengan hewan liar? Dunal insiyah, bukan keledai jinak misalkan. Li syiddati nufratihim anil haqqi wan nafa. Karena parahnya larinya mereka itu, kerasnya larinya mereka dari kebenaran dan manfaat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Maka ada apa dengan mereka? Kenapa mereka itu berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurum mustangfirah. Seakan-akan mereka itu adalah keledai yang membuat lari. Kalau qiraah yang lain mustangfarah, yang dibuat lari. Tapi qiraah kita mustangfirah, membuat lari. Saking parahnya, saking lajunya lari dia, hewan yang lain ikut lari tanpa tahu ada apa sih. Janji lari aja, selamat. Saking dahsyatnya larinya mereka. Farrat min qaswarah, lari dari qaswarah. Qaswarah artinya asad, atau qaswarah artinya adalah soid, singa atau pemburu, seorang pemburu. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qauluhu ta'ala fi tasbihi man a'rada an kalamihi wa tadabburi. Firman Allah Ta'ala tentang penyerupaan orang yang berpaling dari kalamullah dan mempelajari kalamullah, berpaling dari ini, pembelajaran. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustangfirah farrat min qaswarah syabbahahum fi i'radihim wa nufurihim. Allah menyerupakan mereka di dalam keberpalingan mereka dan larinya mereka anil Quran, dari Al-Quran, bihumurin ra'atil asad, dengan keledai yang melihat singa, awir rumah atau pemanah, fafarrat min, sehingga keledai tadi lari darinya. Wahada min badi'il qiyasi wa tamsil. Ini termasuk qiyas dan penyerupaan yang indah. Fa innal qaum, karena orang-orang tadi, fi jahlihim bima ba'asallahu bihi rasulah, dari sisi kejahilan mereka terhadap ajaran yang dengan itulah Allah mengutuskan rasulnya, kal humur, bagaikan keledai-keledai. Wahiya la taqilu syai'a, keledai tidak memahami sesuatu apapun. Fa idza sami'at sautal asad, kemudian apabila keledai itu mendengar suara singa, awir romi atau suara pemanah, nafarat minhu asyad dan nufur, keledai-keledai tadi akan lari darinya dengan pelarian yang paling keras, pelarian yang paling laju. Wa hadza ghayatu dzammi lihaula. Kata Ibnul Qayyim, ini adalah celaan tertinggi atas mereka. Fa innahum nafaru anil huda,
karena mereka lari dari hidayah alladzi fihi sa'adatuhum wa hayatuhum, yang mana di dalam hidayah itulah ada kebahagiaan mereka dan kehidupan mereka, kehidupan hakiki. Kanufuril humur amma yuhlikuha wa yaqiruha, bagaikan larinya keledai-keledai dari sesuatu yang akan membinasakan dia dan memenggal kepala dia. Ya, ini betul-betul aneh. Kalau keledai lari dari sesuatu yang membahayakan, orang tadi lari dari perkara yang membahagiakan mereka. Ini sangat jahil. Thayyib. Wa tahtal mustangfirah. Nah, di bawah lafaz mustangfirah maknan ablaghu minan nafirah. Ada makna yang lebih kuat daripada nafirah. Mestinya kan asalnya humurun nafirah. Keledai yang lari, isim fa'il. Tapi kenapa mustangfirah? Fa innaha li syiddati nufuriha, karena disebabkan lajunya pelarian keledai tadi, qadistang faroba duha ba'do, sebagiannya membuat yang lain ikut lari juga. Wa khassahu tayyib wa haddahu alan nufur, mendorong temannya, menggalakkan temannya untuk ikut lari juga. Fa inna fil istif'al, azan istif'al, istighfar minat tolab qadran zaida alal fi'lil mujarrad. Ya, makna tolab istif'al li tolab, menuntut yang lain ikut lari. Ada nilai yang lebih daripada sekedar fi'il lari. Bukan sekedar keledai yang lari, tapi lari dan membuat yang lain ikut lari. Ini parah sangat. Faka'annaha tawasot bin nufur, maka seakan-akan keledai tadi saling mewasiatkan untuk lari. Wa tawato'at alaih, dan bersepakat untuk lari. Wa man qara'aha bi fathil fa, barang siapa membacanya di sebagian qiraah dengan fa yang di fathah mustangfarah, fal makna annal qaswarah istangfaroha, maknanya berarti si pemburu atau pemanah atau si singanya itu membuat dia lari, menuntut dia untuk lari. Wahamalaha ala nufur, menyebabkan keledai-keledai lari. Bibaksihi wasyiddatih, karena keganasan dia dan kehebatan dia. Hampir sama ya, ba'as dan syiddah. Selesai dari kitab I'lamul Muwaqqi'in. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fahasu bimuhmalatain nafaru, ya lari. Tayyib, haso lari. Tamam. Wa syabahahum bil wuhus, Nabi, bukan Nabi di kali ini ya, yang menceritakan peristiwa itu menyerupakan mereka dengan hewan liar, li'anna nufrataha asyadu min nufratil bahaimil insiyah, karena larinya mereka itu lebih laju daripada larinya hewan-hewan yang sudah jinak. Jinak mungkin tak seberapa larinya. Wa syabbahahum bil humur, dan beliau menyerupakan mereka dengan keledai-keledai duna ghairiha, bukan yang lain. Kenapa bukan kucing kah, atau mentada-mentadu atau apa aja itu. Limunasabatil jahl, karena kesesuaian dengan kejahilan mereka. Wa adamil fitnah, dan tidak pandainya mereka, tidak cerdiknya mereka. Balhum adol, bahkan mereka lebih tersesat. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib. Sekarang yang berikutnya, wa qauluhu falamma ra'a Hirakal nufratahum, tatkala Heraklius melihat larinya mereka, wa ayisa minal iman, dan dia sendiri berputus asa dari keimanan, naudzubillah, dia sendiri ikut-ikutan. Ya dulu ala anna Hirakal yakunatu min rahmatillah, ini menunjukkan bahwasanya Heraklius sudah putus harapan dari rahmat Allah. Seorang muslim harusnya jangan putus harapan, kalaupun dohirnya nampak gimana saya akan selamat. Allah maha mampu segalanya. Wa asarul hayata dunya alal akhirah, dia lebih mengutamakan kehidupan duniawi daripada akhirat. Fastamarra fi kufrihi ma'a qaumih, maka dia melanjutkan kekufurannya bersama kaumnya, berarti siap memikul dosa seluruh arisiyin. Naudzubillah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu wa ayisa wa fi riwayatil Kasmaihani wal asili ya Isa. Ya, ini terjadi apa? Intiqal. Hamzahnya lebih dahulu kayak, tak masalah, Ayisa dan ya Isa. Seperti orang Yaman sebagian mengatakan mil'aqah dengan mi'laqah. Artinya sama, sudu. Indonesia bilang apa? Sendok ya. Iya, mil'aqah dengan mi'laqah, sama saja itu. Thayyib. Bi ya'ain wa tahtaniyatain. Iya, ada dua ya yang depan. Wa huma bi makna
Bimakna qanato, yaitu berputus asa. Wal awal maklubun minasani, ya ini istilahnya qalb atau intiqal, terbalik hurufnya. Seperti apa? As-sufur dengan apa namanya itu? Fusur. Artinya sama, yaitu penyingkapan. Fusur dengan sufur, penyingkapan. Wa qauluhu minal iman ay min imanihim. Dia berputus asa dari keimanan mereka. Lima adharuhu wa min lamnya zuhurnya lam sababiyah, disebabkan karena apa yang mereka nampakkan, lari macam itu. Wa min imanih, dan putus harapan dari iman dirinya sendiri. Li'annahu syahha bimulkih, kata Al-Hafidz, karena dia lebih kedekut dengan kekuasaannya, lebih memilih kekuasaannya. Kama qaddamna, seperti yang telah kami sebutkan terdahulu. Wa kana yuhibbu ayyuti'uhu fayastamirra mulkuh. Dia suka untuk mereka menaati dia sehingga kekuasaannya terus berlanjut. Wa yaslama aslama yuslimu wa yuslima wa yuslimu, dan dia ingin dirinya masuk Islam dan mereka juga masuk Islam bi islamihim, dengan Islamnya mereka. Fama ayisa minal iman illa bisyartil ladzi arada, maka tidaklah dia berputus asa dari iman kecuali dengan syarat yang dia inginkan. Ya, kalau orang banyak mau baru saya mau. Tatkala orang banyak tak mau masuk Islam, saya pun putus asa dari iman. Na'udzubillah. Tayyib. Wa illa, karena jika tidak demikian, faqad kana qadiran ala ayyafirra anhum. Sebenarnya dia mampu untuk lari dari mereka. Ya, dia pandai kan, Heraklius pandai. Tinggal cari jalan rahasia sebagaimana dia mampu keluar dari pengepungan tatkala apa itu? Raja Kisra itu mengepung kerajaan dia itu. Ada jalan-jalan rahasia, jalan tikus itu ada, kerajaan punya itu jalan-jalan tikus. Itu biasa. Tapi dianya yang memang lebih memilih kekuasaan. Wa yatruka mulkah, dia mampu, kata Al-Hafidz, untuk meninggalkan kerajaannya. Tak apa, nanti Nabi yang kasih kerajaan, boleh di mana berkuasa, asalkan dia memang setia pada Nabi misalkan kan. Tapi dia sudah putus asa. Wa raghbatan fima indallah, yaitu dia sebenarnya mampu untuk lari dari mereka dan meninggalkan kekuasaannya karena berminat kepada pahala yang di sisi Allah. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu rudduhum alai, ucapan Heraklius kepada para pengawal, kembalikan orang-orang itu kepada saya. Mereka lari ke pintu-pintu, suruh kembali mendekat. Wa qal inni qultu maqalati anifa, dia berkata kepada mereka, sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi itu, akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum, dengan itu saya menguji, saya mencabar kekokohan kalian di atas agama kalian, agama yang menyembah salib yang naudzubillah tak ada harganya itu. Faqat ra'ait, sungguh saya telah melihat itu, naudzubillah. Ya dulu ala anna Hirakal yudahinu qaumah, ini menunjukkan bahwasanya Heraklius itu melakukan mudahanah kepada kaumnya. Mudahanah itu meninggalkan sebagian kebenaran atau melaksanakan sebagian kebatilan demi mencari ridha manusia. Itu mudahanah. Bahasa pendeknya apa ya untuk bahasa kita ya? Indonesia bilang basa-basi, tak tahu sesuai tidak berbahasa basi. Entah. Istilah Arabnya mudahanah. Tayyib. Fastamarra fi kufrihi irdaan min qaumih, maka dia melanjutkan kekufurannya demi mencari ridha kaumnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu anifan ay qariban. Iya, sebentar tadi. Wa huwa mansubun alal hal. Iya, kenapa mansub? Sebagai hal. Qauluhu faqat ra'aitu, zada fit tafsir faqat ra'aitu minkumul ladzi ahbabt. Sungguh saya telah melihat dari kalian perkara yang saya sukai, yaitu saya suka kalian tetap menyembah salib, istilah kasarnya. Selesai dari Fathul Bari. Wal mudahanah hiya fi'lul batil aw tarkul haq li irda'in nas. Yang namanya mudahanah adalah melakukan kebatilan atau meninggalkan kebenaran demi mencari ridha manusia. Wa hadza shani' batil, perbuatan ini tentunya batil. Wa huwa min asbabil kufri wal fisqi wal isyan. Ini menyebabkan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala fala tuti'il mukadzibin, maka engkau wahai Rasulullah jangan menaati para orang-orang yang mendustakan itu. Wadu lau tudhinu fayudhinun, mereka ingin apabila engkau itu bersikap lunak pada mereka, kemudian mereka bersikap lunak kepadamu.
Qala al-Imam Tabari rahimahullah, makna dzalik, maknanya waddaha ulail musyrikuna ya Muhammad. Orang-orang musyrikun tadi wahai Muhammad menginginkan lau talinu lahum fi dinik, engkau bersikap lembut kepada mereka di dalam agamamu, bi ijabatika iyahum, dengan memenuhi permintaan mereka, ila rukuni ila alihatihim, untuk condong kepada sesembahan-sesembahan mereka, fayalinuna laka fi ibadatika ilahak, kemudian mereka juga akan bersikap lunak kepadamu di dalam peribadatanmu kepada Rabbmu, kepada sesembahanmu. Tayyib. Ternyata Allah melarang yang seperti itu. Kama qala jalla sana'uh, seperti yang dikatakan oleh Allah yang agung sanjungannya, walaula ang sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami mengokohkan engkau, niscaya engkau hampir-hampir condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau itu terjadi, condong sedikit saja, bukan condong banyak-banyak, pastilah kami akan jadikan engkau merasakan siksaan yang dilipat gandakan di masa kehidupan dan di masa kematian. Naudzubillah. Wa inna ma huwa ma'khudun minad duhn. Kata Imam At-Tabari, mudahanah ini diambil dari ad-duhn. Duhun yaitu apa? Sejenis apa itu, minyak atau apa itu yang kalau orang Yaman memang pakai duhun kan, biar kulit tidak kering berdarah pecah-pecah, itu pakai pelembab ya, pakai semacam pelembab itu, Vaseline enggak apa. Thayyib. Shibhut talyin yaitu untuk melunakkan, fil qaul. Ini maktufnya ini apa, fiil kayak syabahat talyina fil qaul bi talyinid duhun. Allah menyerupakan pelembutan di dalam ucapan seperti pelembutan yang ada pada minyak pelembab tadi itu. Apa namanya itu ya, lotion ya, iya lotion. Selesai dari Jami'ul Bayan. Wa qala al-alamatur Raghib rahimahullah, wal idhan fil asal mithlu tadhin. Wazan adhana sama dengan wazan dahana. Lakin ju'ila ibaratan anil mudarah. Tapi ini dijadikan sebagai ungkapan dari mudarah, yaitu sikap politik, wal mulayana, sikap kelembutan, wa tarkil jid, dan tidak sungguh-sungguh. Intinya kepura-puraan jadinya. Selesai dari mufradat. Wa qala al-alamatul Munawi rahimahullah, al-mudahanah antara mungkaron taqdiru ala daf'ih, yaitu engkau melihat suatu kemungkaran yang mana engkau mampu untuk menolaknya, falam tadfa, namun engkau tidak mau menolaknya, menolak kemungkaran, hifdzan li janibi murtaqibi, demi menjaga kehormatan orang yang melakukan kemungkaran tadi, au liqillati mubalatin bidin, atau karena sedikitnya kepedulian kepada agama, ya tidak ambil berat agama. Selesai dari at-ta'arif. Wa qauluhu fasajadulah, ucapan si pencerita yang bercerita kepada Imam Az-Zuhri, dan maka orang-orang itu pun bersujud kepada Heraklius. Wa radu an, mereka ridha dengan Heraklius. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakl, itulah akhir dari cerita tentang Heraklius. Akhir cerita yang terkait dengan masalah keimanan. Kalau masalah perang masih banyak cerita di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, diceritakan perang terhadap Heraklius. Kemudian setelah dia mati, siapa yang menggantikan? Ceritanya masih berlanjut kalau yang itu. Aifi ma yata'allaqu bihadhil qissah al-muta'alliqah bi du'aihi ilal imani khassah. Akhir cerita yang terkait dengan cerita ini, cerita yang terkait dengan dakwah Nabi kepada Heraklius untuk beriman. Itu saja maksudnya. Akhir ceritanya yang ini. La annahu in qada amruhu hina idzin wa mat. Kata Al-Habib, bukan maksudnya urusan dia selesai ketika itu dan dia mati. Ya, bukan demikian. Au annahu atlaqal akhiriyah bin nisbati ila ma fi ilmi. Atau boleh jadi yang bercerita kepada Imam Az-Zuhri menggunakan istilah akhiriyah dari sisi apa yang beliau ketahui dari peristiwa itu. Wa hadza aujah, ini lebih jelas sisi pembahasannya. Li'anna Hirakal waqa'at lahu qasasun ukhra ba'da dzalik, karena Heraklius masih ada cerita-cerita yang lain setelah ini. Dia masih berumur sekian lama. Minha, di antara ceritanya apa? Ma asyarna ilaihi min tajhizil juyush ila Mu'tah, yaitu
seperti yang telah kami isyaratkan. Dia mempersiapkan pasukan perang ke Mu'tah. Iya, perang Mu'tah. 200.000 melawan berapa? 3.000. Baik, siapa yang memimpin perang Mu'tah dari muslimin? Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. Ayo tamam. Ya, 3.000 pasukan Nabi menghadapi Raja Ghassan dengan pasukannya 100.000 dan pasukan Romawi yang 100.000. Jadi 200.000. 3 orang lawan berapa ya? 3 orang melawan 200. Baik. Itu adalah apa? Perang Mu'tah. Baik. Dan itu adalah tahun berapa? Tahun 7 Hijriah atau akhir-akhir 7 Hijriah. Wa min tajhizilhi al-juyusha aidan ila Tabuk, dan juga nanti pada tahun 10 Hijriah, 10 betul ya, atau awal-awal tahun 11 itu dia mempersiapkan pasukan perang ke Tabuk menghadapi Nabi yang langsung membawa pasukan. Ternyata semuanya ketakutan, tak berani mendekat. Nabinya langsung yang datang. Katanya kalau mampu datang akan mencium kaki Nabi. Nah, ternyata tak berani dia. Toyib. Tak berani datang dan seterusnya. Wa mukatabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu saniyan, dan juga surat kedua yang dikirimkan oleh Nabi kepadanya. Sebagaimana di sebagian riwayat, yaitu pada peristiwa Tabuk Nabi mengirim surat. Wa irsalihi ilan Nabi, demikian pula kebalikannya Heraklius mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhahab, dengan emas. Sanadnya boleh dihasankan, dia mengirimkan hadiah emas kepada Nabi. Wa qasmihi baina ashabih, dan Nabi membagi-bagikan di antara para sahabat Nabi. Emas hadiah dari Heraklius itu. Selesai dari Fathul Bari. Kita tambah sedikit. Qala al-Allamatul Qaurani rahimahullah, fakana dzalika akhir sya'ni Herakl. Itulah akhir dari cerita tentang Heraklius. Yushiru ila annahu lam yasbut islamuh, yaitu memang tidak jelas keislaman dia. Bihasabil zahir, sesuai dengan zahirnya. Balil iqraru bil kufur, bahkan yang nampak adalah dia mengakui kekufuran. Buktinya sampai apa? Disujudi oleh kaumnya dan dia ridho dengan itu dan seterusnya. Wa in kana hadahullahu ta'ala wa mata mu'mina, seandainya Allah Ta'ala memberikan hidayah pada dia dan dia mati sebagai mukmin, fayalaha min sa'adah, alangkah besarnya kebahagiaan dia. Sayangnya dia memilih untuk hidup dengan para penjajah itu. Memang mereka penjajah kan ya. Baik. Selesai dari Al-Kautsarul Jari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.